Selanjutnya, green computing. Dengan membatasi proliferasi perangkat keras dan konsumsi daya, virtualisasi telah menjadi salah satu teknologi utama untuk mempromosikan komputasi ramah lingkungan. Mengurangi konsumsi daya komputer telah menjadi prioritas yang sangat tinggi. Memotong konsumsi daya di pusat data telah menjadi tantangan bisnis dan lingkungan yang serius. High performance dan power saving. Cara lain untuk mengurangi kebutuhan daya dan penyebaran perangkat keras adalah dengan menggunakan prosesor yang lebih efisien dan hemat daya. Mikrokontemporer source sekarang menampilkan beberapa inti prosesor dalam kurung yang melakukan pembacaan dan pelaksanaan instruksi komputer pada satu chip. Prosesor multicore SOR adalah sirkuit terintegrasi yang telah memiliki dua atau lebih inti prosesor dipasang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya, dan banyak lagi pemrosesan simultan yang efisien dari banyak tugas. Teknologi ini memungkinkan dua atau lebih mesin pengelola dengan mengurangi kebutuhan daya dan panas disipasi untuk melakukan tugas lebih cepat daripada chip yang haus sumber daya dengan satu inti pemrosesan. Hari ini Anda akan menemukan PC dengan dual core, quad core, 6 core, dan 8 prosesor inti. Intel dan produsen chip lainnya telah mengembangkan mikroprosesor itu meminimalkan konsumsi daya, yang penting untuk memperpanjang masa pakai baterai di perangkat digital seluler kecil. Mikroprosesor yang sangat hemat daya sebagai ARM, prosesor A4 dan A5 Apple, dan Intel Atom dan di notebook. Digi pemutar media TAL dan smartphone, prosesor A5 dual core yang digunakan dalam iPhone 4S dan iPad 2 memiliki sekitar 1/10 hingga 1/30 konsumsi daya prosesor laptop dual core. Selanjutnya, autonomic computing. Dengan sistem besar yang mencakup ribuan perangkat jaringan, sistem komputer telah menjadi sangat kompleks saat ini sehingga beberapa ahli percaya mereka mungkin tidak dapat dikelola di masa depan. Salah satu pendekatan untuk masalah ini adalah komputasi otonom. Komputasi otonom atau autonomic computing adalah upaya seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengatur dirinya sendiri, mengoptimalkan dan menyesuaikan diri, menyembuhkan diri sendiri saat rusak, dan melindungi diri dari penyusup luar dan penghancuran diri. Anda dapat melihat sekilas beberapa dari kemampuan ini di sistem desktop. Untuk misalnya perangkat lunak, perlindungan virus, dan firewall, dan mendeteksi virus di PC. Secara otomatis mengalahkan virus dan memberi tahu operator. Program-program ini dapat diperbarui secara otomatis saat diperlukan dengan menghubungkan ke online layanan perlindungan virus seperti McAfee, IBM, dan vendor lainnya mulai untuk mengembangkan fitur otonom ke dalam produk untuk sistem besar. Linux dan open source software. Open source software adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh beberapa komunitas, ratusan ribu programmer di seluruh dunia. Menurut pemimpin Asosiasi Profesional Sumber Terbuka, opensource.org, perangkat lunak sumber terbuka gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Karya berasal dari kode asli juga harus gratis, dan tanpa perangkat lunak dapat didistribusikan ulang oleh pengguna lisensi tambahan. Perangkat lunak open source menurut definisi tidak terbatas pada apapun, sistem operasi atau teknologi perangkat keras tertentu. Meskipun kebanyakan open source perangkat lunak saat ini
dasarkan pada sistem operasi Linux atau Unix. Gerakan open source telah berkembang selama lebih dari 30 tahun dan telah menunjukkan bahwa itu dapat menghasilkan diterima secara komersial, berkualitas tinggi perangkat lunak ITY. Alat perangkat lunak sumber terbuka yang populer termasuk operasi Linux System, server web, HTTP Apache, browser web Mozilla Firefox, dan suite produktivitas desktop Apache OpenOffice. Alat sumber terbuka digunakan pada notebook sebagai alternatif murah untuk Microsoft Office. Vendor perangkat keras dan perangkat lunak utama termasuk IBM, HP, Dell, Oracle, dan SAP sekarang menawarkan versi produk mereka yang kompatibel dengan Linux. Kamu dapat menemukan tahu lebih banyak tentang definisi sumber terbuka dari sumber terbuka inisiatif dan secara perangkat lunak sumber terbuka di jalur pembelajaran untuk bab ini. Linux. Mungkin perangkat lunak open source yang paling terkenal adalah Linux, sebuah operasi sistem yang terkait dengan Unix. Linux dibuat oleh programmer Finlandia, Linus Torvalds, dan pertama kali diposting di internet pada Agustus 1991. Aplikasi Linux adalah tertanam di ponsel, smartphone, notebook, dan elektronik konsumen. Linux tersedia dalam versi gratis yang dapat diunduh dari internet atau dalam biaya versi komersial yang menyertakan alat dan dukungan dari vendor seperti topi merah. Meskipun Linux tidak digunakan di banyak sistem desktop, Linux adalah kekuatan utama jaringan area lokal, server web, dan pekerjaan komputasi berkinerja tinggi. IBM, HP, Intel, Dell, dan Oracle telah menjadi Linux sebagai bagian utama dari penawaran mereka korporasi. Maraknya perangkat lunak open source, khususnya Linux dan aplikasinya yang mendukung, memiliki implikasi yang mendalam untuk platform perangkat lunak perusahaan, biaya pengurangan, keandalan dan ketahanan, serta integrasi karena Linux berfungsi untuk semua platform perangkat keras utama dari mainframe hingga server hingga klien. Perangkat lunak untuk web. Java adalah sistem operasi independen, prosesor independen, bahasa programan berorientasi objek yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. HTML dan HTML5. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lain. Menggunakan tautan ini, pengguna hanya perlu menunjukkan pada kata kunci atau grafik yang disorot, maka kliknya dan segera dipindahkan ke dokumen lain. HTML awalnya dirancang untuk membuat dan menautkan dokumen statis sebagai besar terdiri atas teks. Sekarang, bagaimanapun, web jauh lebih sosial dan interaktif, dan banyak halaman web memiliki elemen multimedia, gambar, audio, dan video. Aplikasi plugin pihak ketiga seperti Flash, Silverlight, dan Java telah diminta untuk mengintegrasikan media kaya ini dengan halaman web. Namun, pengaya ini membutuhkan pemrograman tambahan dan membebani komputer pengolah. Inilah salah satu alasan Apple menjatuhkan dukungan untuk Flash di ponsel perangkat. Evolusi HTML berikutnya yang disebut HTML5 memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menyematkan gambar, audio, video, dan elemen lainnya langsung ke dokumen tanpa add-on intensive processor. HTML5
juga akan memudahkan halaman web berfungsi di berbagai tampilan perangkat, termasuk perangkat seluler serta desktop, dan itu akan mendukung penyimpanan data offline untuk aplikasi yang dijalankan melalui web. Halaman web akan dijalankan lebih cepat dan terlihat seperti aplikasi smartphone. Meskipun HTML5 adalah masih dalam pengembangan, elemen sudah digunakan di sejumlah alat internet, termasuk browser Safari, Apple, Google Chrome, dan yang terbaru versi browser web Firefox. Gmail Google dan Pustaka Google memiliki yang mengadopsi bagian dari standar HTML5 juga. Situs web terdaftar sebagai iPad Ready menggunakan HTML5 secara ekstensif, termasuk CNN dan New